Pembaruan teknologi dan produk, Mei tahun 2022. Perintis, selamat datang di pembaruan teknologi dan produk jaringan Pi lainnya. Dengarkan terus untuk detail tentang beberapa fitur yang dirilis tim inti selama sebulan terakhir. Perhatikan bahwa pembaruan ini terutama berfokus pada fitur eksternal yang menghadap pionir dan tidak akan menjadi daftar lengkap dari semua pekerjaan yang dilakukan. Misalnya, pembaruan teknis backend, pembaruan teknologi rutin atau minor, komunitas, operasi atau pekerjaan bisnis umum, atau sebagian besar pekerjaan yang sedang berlangsung mungkin tidak disebutkan di sini. Aplikasi KYC. Skalabilitas aplikasi Pi KYC yang ditingkatkan. Infrastruktur yang mendukung aplikasi Pi KYC disempurnakan sepanjang bulan berdasarkan analitik KYC yang sedang berlangsung. Perubahan ini mengurangi waktu pemuatan untuk fitur dan meningkatkan kecepatan pemrosesan aplikasi oleh fitur otomatis aplikasi. Peningkatan keamanan aplikasi Pi KYC lebih lanjut, mengembangkan dan merilis fitur keamanan tambahan. Membuat aplikasi KYC tersedia untuk lebih banyak perintis, tarif harian di mana slot aplikasi KYC didistribusikan meningkat sepanjang bulan. Dan jumlah undangan harian untuk mengirimkan aplikasi Pi KYC sekarang lebih dari 100 kali lebih besar daripada awal Mei. Peningkatan throughput aplikasi KYC Pi, kecepatan peninjauan aplikasi meningkat sepanjang bulan. Tingkat negatif palsu juga menurun, memungkinkan lebih banyak aplikasi disetujui dengan benar, sementara tim inti bekerja untuk memproses ulang negatif palsu. Dengan negatif palsu, yang kami maksud adalah aplikasi yang seharusnya disetujui tetapi awalnya ditandai sebagai negatif. Pembaruan UI atau UX yang ditingkatkan. Banyak fitur yang dikerjakan dan dirilis sepanjang bulan yang membantu meningkatkan aplikasi Pi KYC. Membuat beberapa pembaruan pada fitur deteksi keaktifan. Mempercepat tes keaktifan untuk pelamar KYC dan validator serta memperluas jenis perangkat yang dapat menampilkan tes keaktifan ke validator. Ini tidak hanya membuat pengalaman pemohon KYC lebih mudah, tetapi juga membantu produktivitas validator. Merilis kuis yang harus dilakukan validator secara berkala untuk menyegarkan dan menguji pengetahuan mereka tentang persyaratan validasi. Menambahkan panduan untuk validator tentang cara melakukan setiap jenis tinjauan KYC, yaitu kecocokan dokumen, pemeriksaan keaktifan, dan kecocokan identitas pada titik alur kerja validasi mereka. Panduan akan terus diperbarui berdasarkan data validasi yang sedang berlangsung. Pi umum. Infrastruktur untuk migrasi perintis, pengembangan fitur dan tugas yang diperlukan untuk memigrasikan Pionir ke Pi Mainnet blockchain saat ini sedang dikerjakan. Sementara solusi KYC sedang diskalakan untuk memverifikasi identitas banyak perintis. Aplikasi terjemahan Pi dirancang, dikembangkan, dan saat ini menguji aplikasi yang akan menerjemahkan berbagai aplikasi Pi dari komunitas, misalnya untuk aplikasi Pi KYC. Terjemahan komunitas tersebut kemudian akan ditampilkan dalam aplikasi saat Pionir memilih bahasa yang berbeda. Aplikasi ini merupakan prototipe pertama dari aplikasi ekosistem yang nantinya akan tersedia untuk digunakan masyarakat. Akun Pi. Beberapa fitur keamanan akun perintis sekarang dapat mengatur ulang kata sandi mereka baik melalui layar masuk atau di halaman profil mereka. Saat Pionir menyetel ulang kata sandi mereka, ini juga memicu fitur keamanan bahwa mereka juga akan keluar dari akun Pi mereka di semua perangkat. Lebih disukai bagi perintis untuk mencoba mengubah kata sandi mereka ketika sudah masuk.
Perintis juga dapat membuat laporan di halaman profil mereka jika mereka mencurigai akun mereka berpotensi disusupi, memungkinkan penyelidikan lebih lanjut. Resolved Password Reset Bug, memperbaiki bug di mana proses riset kata sandi macet pada langkah verifikasi telepon. Para perintis sekarang seharusnya mengharapkan pengalaman yang lancar saat mengatur ulang kata sandi mereka. Mengatasi bug pendaftaran akun, ketika perintis memulai tetapi tidak menyelesaikan pendaftaran akun PI baru menggunakan nomor telepon mereka. Nomor telepon dilarang digunakan lagi dalam upaya pendaftaran lain oleh perintis di lain waktu. Dalam hal ini, pionir akan melihat pesan kesalahan. Nomor tersebut sudah terdaftar ke akun lain. Pembaruan ini memungkinkan pionir untuk membuat akun atau memverifikasi nomor telepon yang sebelumnya dikaitkan dengan pendaftaran yang tidak lengkap. Aplikasi PI memperbaiki tampilan yang tidak akurat dari perkiraan saldo yang dapat ditransfer di Mynet Dashboard. Tampilan saldo yang dapat ditransfer dalam aplikasi PI didasarkan pada tarif yang salah. Ini hanya bug tampilan dan tidak berpengaruh pada saldo PI sebenarnya di akun pionir, karena disimpan di backend. Tampilan telah diperbaiki dan tampilan saldo yang dapat ditransfer sekarang menunjukkan perkiraan yang lebih akurat. Panduan ruang obrolan PI baru. Saat memasuki ruang obrolan tagar PI, pionir kini akan disajikan dengan pop-up yang merinci pedoman ruang obrolan. Panduan ini membantu menjaga ruang obrolan PI tetap fokus pada PI, mengurangi spam atau penyalahgunaan ruang obrolan. Fitur penyegaran ruang obrolan PI, sebuah fitur baru memungkinkan pionir untuk menyegarkan daftar obrolan PI yang telah menjadi langganan. Ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap bug di mana perintis tidak akan melihat daftar lengkap ruang obrolan mereka. Untuk menyegarkan daftar ruang obrolan PI, tahan dan geser ke bawah pada halaman utama obrolan PI, seperti yang akan Anda lakukan di banyak aplikasi lain. Dompet PI. Perbaikan untuk layar, dompet dinonaktifkan sementara perintis melaporkan bahwa saat pertama kali membuka aplikasi PI Wallet, mereka akan melihat layar dompet dinonaktifkan sementara. Perilaku ini telah diperbaiki dan semua perintis sekarang akan melihat beranda PI Wallet seperti yang diharapkan.